Khodam yang dikatakan itu paling kuat, paling sakti, paling balelo ya, yang paling menguasai jagat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai khodam, ya, sebagai pakar spiritual, saya tidak aneh dengan adanya khodam-khodam yang berbentuk macam-macam. Ada yang berwujud manusia, ada yang berwujud hewan, ada yang berwujud separuh manusia, separuh hewan, ya, siluman begitu, dan ada yang berupa wujud yang tidak jelas. Contoh adalah cahaya, wujud api, ya, kemudian wujud seperti cairan bergerak begitu, dan lain sebagainya, macam-macam. Oke, hari ini kita berbicara mengenai khodam yang dikatakan itu paling kuat, paling sakti, paling balelo ya, yang paling menguasai jagat Nusantara, katanya banyak orang itu. Apa itu? Khodam macan putih. Apakah benar? Ya, subscribe dulu dong ya, dan juga follow Instagram saya dan TikTok saya begitu. Oke. Ya, macan putih. Memang kalau kita bicara mengenai macan putih itu seperti wujud seorang kesatria. Kalau kita punya khodam macan putih itu rasanya kita itu punya wibawa yang kuat, punya kemampuan yang lebih, ya, punya stamina yang kuat, perkasa layaknya macan putih begitu. Mungkin kita bisa gambarkan dengan pencerminan kisah seorang Prabu, ya, Prabu Siliwangi, ya, yang ada di daerah Jawa Barat kalau tidak salah, pokoknya ada di daerah Sunda begitu. Beliau adalah sesosok, ya, raja, ya, kemudian pemimpin yang diidolakan oleh masyarakatnya, ya, oleh para pengikutnya begitu. Memerintah dengan cara yang tegas, ya, punya yang namanya wibawa yang kuat, ditakuti oleh musuh-musuhnya. Bahkan ada mitos yang menjelaskan bahwa Prabu Siliwangi punya suatu pasukan, yaitu siluman macan putih, dan pengawalnya yang ada di sekitarnya ada sekitar 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat fotonya, ya, penggambarannya banyak yang menggambarkan 4 macan putih ada di sekitarnya. Apakah itu suatu kebetulan? Apakah itu memang pencerminan khodam macan putih adalah khodam pemimpin di negara kita? Ya, ternyata kalau bicara itu ya kita tidak bisa memutuskan, ya, karena sebagai keilmuan gaib, khodam itu ada tingkatannya, ya. Ada yang tingkatan paling bawah walaupun wujudnya macan putih, ada yang tingkatan atasnya lagi, ada tingkatan atasnya lagi. Bahkan ada khodam macan putih yang raja begitu, dan dia memimpin pasukan macan putih. Nah, itu semacam itu. Jadi kita tidak bisa menentukan wah khodam ini itu punya kekuatan yang kuat, tidak bisa. Saya pernah punya khodam Mustika Nogo, ya. Dulu saya punya yaitu Nogo Kemelut. Mustika tersebut punya ciri-ciri adalah dia punya wibawa yang kuat sekali. Ya, kalau kita gambarkan wujudnya, besarnya sangat besar sekali. Ya, kalau kita bicara mengenai macan ya mungkin sekitar paling besar itu sebesar truk, ya, macan, khodam macan itu kalau kita penggambarannya. Tapi kalau kita bicara naga itu besar sekali, ya. Yang Nogo Kemelut dulu kalau dia menunjukkan wujud aslinya, ya, cakarnya saja sudah 1 truk, ya. Belum nanti tangannya, sayapnya, dan lain sebagainya. Sangat besar sekali. Nah, ini kalau kita bicara apakah khodam macan putih paling kuat, ya belum tentu. Karena kalau kita bicara gaib itu alam lain, teman-teman, ya, saudaraku semuanya. Alam gaib itu lain. Kita hanya bisa menggambarkan, oh, penggambaran kita semacam ini. Kalau kita belum bisa lihat secara langsung bahaya, ya. Nanti ya salah pilih bahaya juga. Bahkan pernah saya datang ke daerah Merapi, ya, di kejauhan itu ada sesosok penunggu Gunung Merapi yang sangat tinggi sekali, ya. Gunung Merapi kan ya kita bicarakan semacam ini, ya. Jadi kiri kanannya itu terlihat hanya kaki saja, sampai ke awan ini hanya sebagai
sampai ini apa nama pupu itu paha. Nah, berarti kaki dari bawah sampai atas itu hanya kelihatan, di atasnya lagi masih ada, semacam itu. Nah, kalau kita penggambaran apakah paling kuat, saya ulang lagi, belum tentu. Oke. Nah, kalau kalian penasaran nih, Prabu Siliwangi kan sesosok manusia dulu. Ya, dia punya kemampuan yang apa namanya ya kuat sekali. Nah, itu zaman dulu. Zaman sekarang apakah masih ada? Masih ada. Banyak orang yang memiliki kodam macan putih. Lantas ciri-cirinya bagaimana Ki Bagus? Oke, ciri-ciri kodam macan putih ini yang punya itu apa saja yang bisa kita lihat? Nah, besok akan saya share 5 ciri orang yang memiliki kodam macan putih. Untuk itu kalian bisa pantengin terus ya channel saya ini, subscribe kalau belum, share video ini, ya ajak teman kalian untuk gabung bareng kita sharing di sini. Oke, semoga bermanfaat ya. Tunggu video selanjutnya besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.